Berbagai masalah itu menjadi sebuah teka-teki yang sangat menarik bagi para saintis ini. Mereka ingin kalau bisa semua fakta-fakta yang masih bisa dijelaskan tuh dijelaskan ya. Jadi ketika sudah ada paradigma yang menang, terdirikanlah sebuah sehimpunan aturan-aturan yang mendefinisikan suatu bidang, misalnya bidang optik tadi, atau kalau saat ini bidang AI, Artificial Intelligence, atau bidang data science. Ya, punya metodologi yang sangat jelas. Misalnya sebagai contoh, kalau if we are talking about a binary classifier, a kind of prediction ya, klasifikasi ya, problem klasifikasi. Kalau kita bicara klasifikasi, itu orang sudah sangat umum ya, begitu ngomong klasifikasi, bagaimana cara untuk memfalsifikasi, untuk merefute, untuk men-challenge semua gagasan orang yang punya classifier, itu ada ukuran-ukuran yang sudah disepakati dan digunakan ya, yang disebut confusion matrix, yang disebut precision, yang disebut recall, yang disebut false negative rate, false positive rate, whatever ya. Jadi kalau tiba-tiba Anda membuat sebuah karya tentang classifier yang bisa dari image, gambar, tubuh penderita suspek cancer gitu ya. Kemudian classifier Anda itu entah berdasarkan support vector machine atau decision tree atau deep learning seperti neural network, itu Anda kemudian memutuskan ini classifier itu bisa ketika diberi image-nya memutuskan apakah dia itu memberi rekomendasi apakah dia itu cancer atau bukan begitu. Nah, kalau Anda membuat sebuah karya tentang itu, tiba-tiba di ujungnya kita berpuas diri dan tidak diukur ya, tidak berusaha kita falsifikasi, tidak berusaha kita refute hipotesa kita bahwa machine learning yang kita buat ini bisa mendeteksi cancer. Nah, tidak kita refute dengan menggunakan confusion matrix, ukuran-ukuran yang tadi saya sebutkan itu yang sudah standar itu, ya karya Anda akan dipertanyakan ya. Ya, semua saintis yang bekerja di sana, semua data scientist itu more or less sudah menerima itu sebagai bagian dari set of rule mereka ya. Nah, apa yang terjadi? Para saintis ini karena sudah paradigmanya jelas, rule-nya jelas, nggak perlu bingung mikirin hal yang fundamental ya, hal-hal yang filosofis ini stop dulu begitu. Tapi betul-betul mereka bisa bekerja secara teknis dan mengejar hasilnya secara teknis. Ya, setiap mereka melihat data-data baru, mereka bisa menggunakan set of rules yang disebut paradigm ini untuk melihat kecocokan datanya, apakah datanya ini memfalsifikasi, merefute hipotesa dia, misalnya tentang machine learning itu, atau tidak ya. Kalau tidak berarti dia memperkuat konjektur bahwa machine learning itu bisa memiliki kemampuan prediksi. Nah, jadi karena basic rules-nya, basic philosophical rules-nya, cara kerjanya, methods-nya ini sudah ada, scientist bisa fokus on details. Dan itu yang nanti kebanyakan akan Anda kerjakan dalam disertasi Anda. Kebanyakan dari kita ini tidak cukup ya secara statistik lah ya, revolusi saintifik itu jarang. Kebanyakan saintis itu bekerja dalam normal science. Atau kalau menurut
pandangan dari Imre Lakatos, ini yang disebut progressive research program ya. Rule-nya itu sudah ada, Anda tinggal fokus on details ya pada satu kasus tertentu. Ya. Jadi yang dilakukan oleh saintis kebanyakan dalam normal science itu adalah puzzle solving. Ini kata kunci yang sangat penting dari Thomas Kuhn. Puzzle solving. Ya, kalau ada normal science berarti activity utamanya adalah puzzle solving. Apa itu puzzle solving? Anda mengumpulkan fakta-fakta signifikan. Misalnya dalam kasus AI itu, ya Anda set up eksperimen, benar-benar ya, mengenerate sebuah dataset baru, atau menggunakan dataset yang sudah ada yang dikejar oleh banyak orang. Ya, misalnya kalau dalam computer vision itu ada dataset yang tiap tahun itu digunakan untuk lomba ya, dataset standar di mana Google dan lain-lain tuh mengejar di sana ya. Mulai tahun 2012-an itu baru ada sebuah terobosan yang luar biasa. Ya sekarang itu kalau nggak salah yang sangat kuat tuh algoritma RNN ya, Recurrent Neural Network itu. Nah jadi dari Anda bisa set up eksperimen baru atau menggunakan data observasi yang ada atau menggunakan dataset yang ada ini, kemudian matching of facts to theory. Ya. Mematchkan puzzle solving itu seperti itu. Misalnya sekarang ada sebuah pertanyaan besar, ya, apakah data science dan AI itu punya kemampuan melawan fraud dalam dunia perbankan dan e-commerce? Ini very big question ya, luar biasa. Kalau Anda berhasil berkontribusi di sini, manfaatnya untuk miliaran umat ya. Banyak sekali orang yang riset di sini maupun sudah membuat produk-produk dan menerapkannya di dunia perbankan. Ya, di Indonesia ini bakal sedang ya, sudah diatur dan akan diperkuat aturannya bahwa setiap penyelenggara payment system, khususnya payment system yang besar, itu diwajibkan punya fraud detection system. Bahkan arahnya itu eksplisit. Harus menggunakan artificial intelligence dan machine learning. Kalau fraud detection yang paling gampang kan kita sewa aja 100 orang atau 1000 orang di sebuah control room, dia ngelihat pola transaksi itu ya dari semua nasabah, diperkuat dengan alat-alat deteksi tertentu ya, anomaly detection itu ya. Tapi kita ketahui jumlah transaksinya ini luar biasa sekali ya. Jumlah transaksinya ini setiap hari bisa miliaran transaksi, karena setiap orang tuh sekarang dari 270 juta penduduk Indonesia itu setiap orang setiap hari bisa mengenerate lebih dari 1 transaksi elektronik ya. Bahkan banyak sekali. Jadi puzzle solving, determination of significant facts ya, kita menentukan fakta-fakta yang signifikan. Nah, di sini fakta dan data itu kita lihat ada bobotnya. Ini fakta penting nggak? Ini fakta tidak penting nggak? Fakta ini signifikan nggak? Dalam menentukan sebuah data atau observasi itu fakta pun di situ sudah sadar nggak sadar kita dilandasi oleh paradigma, oleh suatu cara pandang. Nah ini yang dulunya sebelum Kuhn ini nggak disadari. Orang berpikir bahwa sains itu bekerjanya murni objektif. Kata Thomas Kuhn enggak. Anda menentukan fakta aja, mana yang penting, mana yang enggak, itu sudah ada background knowledge juga. Sudah ada paradigma, sudah ada konsensus. Ya. Nah, setelah fakta signifikan atau dataset penting itu kita peroleh atau kita kumpulkan, ya. Kemudian matching of the facts to theory. Ya. Kemudian articulation of the theory ya.
mencoba mengartikulasikan teori itu. Ya.